Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaul Fahri Muhammad dengan NIM 240901113. Dan saya Faina Mirtaulisko dengan NIM 240901100. Kami dari Prodi Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama Tegar. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara merakit PC dan menginstal operating system Windows 10. Video ini kami buat untuk tugas dari mata kuliah Konsep Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Ginanjar Wirosasmito. Berikut ini tutorialnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai merakit, saya sebelumnya ada briefing sedikit bahwasannya saya melakukan perakitan ini di dalam lab kampus saya sendiri. Jadi semua spare part yang ada di sini sebenarnya memang milik kampus. Jadi saya tidak tahu harga pastinya, namun saya usahakan saya melakukan sedikit riset agar saya bisa melihat bahwa sebenarnya rakitan PC segini itu sekarang harganya berapa. Jadi kalian bisa meniru lah. Kalau mau menurut kalian worth, kalian bisa mengikuti build saya ini. Untuk motherboard, saya menggunakan motherboard MSI dengan nama B350M Mortar dengan slot RAM DDR4 dengan harga di kisaran Rp900.000 sampai dengan 1 jutaan. Untuk prosesor, saya menggunakan AMD Ryzen 5 1500X dengan core 4 core dan 8 thread. Untuk kecepatannya adalah 3,5 sampai 3,7 GHz. Dan untuk power yang dipakai, CPU ini memakai power sebesar 65 watt dengan harga kisaran 700.000 sampai di bawah 1 juta. Untuk SSD, saya memakai SSD dari SATA dengan produsen WD dengan kelas WD Green dengan penyimpanan 120 GB dengan harga tidak sampai dengan Rp300.000. Untuk casing, saya pakai casing Futura Neo dengan harga di kisaran Rp350.000. Oh ya, sebelum mengencangkan motherboard ke casing dengan skrup, sebaiknya dicocokkan dulu. Di belakang motherboard kan ada banyak port. Nah, itu harus dipaskan dengan IO shieldnya. Jika tidak pas, nanti ada port yang akan ketutupan atau tertutup oleh IO shield itu sendiri. Jadi nanti port itu tidak bisa digunakan karena tertutup oleh IO shieldnya. Untuk PSU saya kurang tahu, tapi mungkin karena VGA-nya bermerek Nvidia, saya rasa mungkin PSU bertenaga 550 watt dengan merek HyperK dengan standarisasi 80 plus bronze dengan harga di kisaran 300.000 sampai 500.000.
Oh iya, PC ini dilengkapi dengan storage kedua, yaitu sebuah HDD berukuran 1 tera dari WD dengan standarisasi WD Blue dengan harga di kisaran 300.000, atau kalau kalian jelih matanya dalam mencari penawaran bisa hanya 100.000. Selanjutnya kita lanjut ke memasangkan kabel PSU ke motherboard. Jika dilihat pada umumnya yang saya pegang ini adalah 24 pin konektor. Namun karena motherboard yang saya digunakan adalah standar gaming, maka ada 4 pin tambahan. Selanjutnya kita sambungkan HDD ke storage motherboard dengan kabel SATA. Lalu pin audio ke jack audio motherboard. Masukkan pin J USB ke jack tambahan pada samping power. Lanjut ke bagian yang lumayan sulit. Di sini ada pin konektor atau 8 konektor pin. Salah satunya adalah power LED plus, power LED minus, LEDD LED, power SW, dan reset SW. Sebenarnya instruksinya pasti ada di setiap motherboard, ada di website mereka, atau biasanya dikasih buku manual disediakan dari setiap Anda membeli motherboard. Setiap motherboard itu caranya berbeda-beda, jadi saya tidak bisa mencantumkan karena mungkin hasilnya berbeda dengan yang Anda cari di internet sendiri. Untuk RAM, saya pakai RAM DDR4 Patriot Viper 8 kali 1 keping dengan total keping 3, dengan harga per 2 kepingnya 500.000, maka 1 kepingnya di kisaran 250.000.
Untuk fan cooler, saya memakai fan cooler bawaan yang biasanya disediakan ketika kita membeli sebuah prosesor berdasarkan boxnya. Oh iya, sedikit catatan. Seharusnya di sini saya meletakkan thermal paste di atas CPU. Namun karena waktu saya cek masih banyak thermal paste yang menempel pada fan cooler, maka saya rasa itu akan mubazir jika saya menempelkan thermal paste lagi. Jadi saya gunakan yang masih menempel pada fan cooler. Saya rasa itu masih banyak kok, biar nggak mubazir. Di sini saya juga menempelkan pin untuk chassis fan pada motherboard. Letak pinnya ada tepat di belakang RAM biasanya. Lanjut ke graphic card. Di sini saya memakai Nvidia RTX 730 dengan RAM 2GB dengan harga di kisaran 400 sampai 600 ribu rupiah. Setelah selesai, jangan lupa masukkan dulu pin VGA-nya ke power supply agar VGA mendapatkan daya. Setelah selesai, tutup casing dan baut kembali bagian belakang casing yang telah tadi dilepas. Selanjutnya kita tes ya teman-teman, apakah PC-nya menyala atau tidak. Dan hasilnya nyala teman-teman. Total build kali ini kita memakan budget sebesar 4,5 juta. Gimana menurut kalian, worth it atau tidak? Saya Fainami Florisko akan menginstal OS Windows 10. Sebelum itu saya akan
membuat bootable flash disk. Sebelum membuat, flash disk harus sudah dalam keadaan kosong atau di format sebelumnya. Kemudian cari di browser, download Windows 10 64-bit file ISO, pilih yang paling atas. Kemudian scroll ke bawah, cari Create Windows 10 Installation Media, kemudian download now. Buka file tadi yang telah di-download. Klik kanan. Kemudian klik Run as Administrator. Kemudian pilih Yes dan tekan Enter. Pilih pojok sebelah kiri kanan. Pilih pojok sebelah kanan, pilih Accept. Kemudian pilih yang bawah Create Installation Media karena akan membuat file ISO dari USB. Pilih bahasa, di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian klik Next. Pilih yang bawah ISO file. Kemudian Next. Simpan operating system di local disk D atau terserah mau disimpan di mana. Kemudian klik Save. Kemudian download Rufus di browser. Pilih versi Rufus yang paling atas. Kemudian download. Buka Rufus tadi yang sudah di-download, klik kanan, klik Run as Administrator. Pilih Yes. Enter. Akan muncul tampilan flash disk yang akan dibuat bootable. Kemudian pilih Windows operating system yang sudah di-download di local disk D. Klik Open. Di sini saya menggunakan GPT atau bisa juga MBR. Kemudian klik Start. Tunggu proses hingga selesai.
Nah, seperti ini isi dalam flash disk yang sudah kita buat bootable. Flash disk ini sudah siap digunakan untuk menginstal Windows 10. Kemudian colokkan flash disk di dalam port USB PC, kemudian tekan power, tekan F2 dan delete secara bersamaan untuk masuk ke dalam BIOS MSI. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Setiap BIOS berbeda-beda tampilannya, tergantung dari merek. Klik Settings, kemudian pilih Advanced, pilih Integrated Peripheral. Kemudian untuk SATA mode saya menggunakan AHCI. Kembali, kemudian klik USB Configuration. Jika kalian menggunakan mouse gaming, biasanya kursor tidak akan muncul di dalam BIOS. Saya sarankan menggunakan mouse yang standar agar bisa muncul dalam tampilan BIOS. Kemudian kembali. Pilih Windows OS Configuration. Untuk Windows 7 installation saya disable. Kemudian Windows 10 saya enable. Kemudian klik Secure Boot, pastikan disable. Kembali, kemudian kembali lagi, pilih ke menu boot. Untuk boot option yang ke-1, pilih flash disk bootable yang akan digunakan. Kemudian boot option yang kedua, di sini saya menggunakan UEFI hard disk. Kemudian save change, pilih yes. Lalu klik save change and reboot. Pilih yes. Ketika seperti ini, jangan klik tombol apapun dalam keyboard. Kemudian klik next. Pilih install now. Di sini pilih Windows 10, kemudian centang kotak sebelah kiri bawah, kemudian pilih custom, pilih tempat yang akan kita install untuk
operating system. Tunggu proses hingga selesai, biasanya sekitar 30 menit. Atau juga bisa kurang. Jika akan reboot, cabut flash disk yang tercolok untuk mencegah proses booting ke dalam USB. Pilih negara, scroll ke atas untuk memilih negara Indonesia. Kemudian klik next. Klik yang di pojok sebelah kiri bawah. Ikuti langkah-langkah menginstal seperti dalam video. Buat akun user. Kemudian klik next. Untuk password saya lewati. Saya menonaktifkan untuk fitur-fitur. Jika kalian ingin tidak, maka di-on-kan. Kemudian klik next.
Nah, seperti inilah tampilan dari Windows yang sudah diinstal. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton presentasi kami. Kami berharap penjelasan ini bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi Anda semua. Jika ada pertanyaan atau masukan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk mendapatkan update dari konten kami yang berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hari Anda menyenangkan. Saya Diaul Haq Fahri Muhammad dengan NIM 240901113. Dan saya Faina Miftahul Rizko dengan NIM 240909100. Pamit mengundurkan diri. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.